Magnus Carlsen mengalahkan Levon Aronian di ajang titel WSD tahun 2026 yang berlangsung pada tanggal 6 Januari. Magnus Carlsen memegang buah hitam dan akurasinya adalah 96%. Bagaimana pertandingannya? Kita langsung saja ke papan. Putih mengawali permainan dengan E4, dibalas C5, kuda F3, kuda ke C6, dilanjut dengan bishop ke B5, kemudian G6. Putih rokade, hitam bishop ke G7, dan ini adalah Sicilian defense variasi dragon. Putih melanjutkan dengan D3, mempersiapkan gajahnya untuk keluar, dibalas oleh hitam kuda ke H6, langkah yang tidak terlalu populer ya. Langkah yang populer adalah kuda ke F6. Putih melanjutkan dengan langkah profilaksis H3, hitam rokade, kemudian putih gajah ke E3 mengancam pion. Hitam menutup dengan langkah paksaan pertukaran ya. Di kuda ke D4, kuda dimakan balik, kemudian gajah mundur ke petak D2 dengan mempertahankan ancaman terhadap kuda. Magnus melanjutkan dengan langkah agresif F5. Putih menggeser menteri ke C1 mengancam kuda dan kuda turun ke petak F7. Putih melanjutkan dengan memakan pion. Hitam melanjutkan dengan kuda ke D6 mengancam gajah dan mempertahankan ancaman terhadap pion. Levon Aronian mendorong pionnya ke peta F6, diancam mengancam balik ya. Magnus makan menggunakan benteng, dilanjut dengan gajah turun ke peta A4. Magnus melanjutkan dengan kuda ke F5. Kudanya sangat aktif ya, dari G8 pindah ke H6, turun ke F7, ke D6, sekarang pindah lagi ke F4. Jadi bermanuver kudanya ya. Putih melanjutkan dengan melakukan cek di B3, raja geser ke H8, dilanjut dengan gajah ancam benteng turun ke F8. Putih melanjutkan dengan kuda ke D2, bersiap menempati peta center ya. Hitam H6 mengancam gajah dan gajah ditarik mundur ke peta F4. Hitam melanjutkan dengan D6, dilanjut putih kuda menempati peta E4. Hitam melanjutkan E5, ancam gajah lagi, dilanjut dengan gajah turun ke peta D2. Magnus melanjutkan dorongan pion ke peta D5. Meskipun pion susun, tapi ini kuat ya, 3 pion ini ya. Kuda maksud saya berpindah ke G6 mengajak G3, mengajak pertukaran, diterima oleh Magnus, membuka lajur F untuk kedua pemain. Hitam melanjutkan dengan makan benteng di F1 sekaligus cek, dimakan balik oleh menteri, dan hitam melanjutkan dengan pengembangan perwira, gajah ke peta E6 sekaligus melindungi pion. Putih melanjutkan dengan benteng ke E1, mengancam pion ini ya, mengawasi pion di lajur E milik hitam. Hitam melanjutkan dengan menteri ke D6 melindungi pion, kemudian putih melanjutkan dengan menteri ke E2. Nah, di langkah ini teman-teman, kalau misalnya Magnus salah ambil langkah, maka Levon akan memiliki keunggulan. Dari mana? Misal ya, kita ambil contoh, raja naik ke H7 misalnya, maka akan ada langkah boom, sacrifice the knight. Karena kalau dimakan, akan ada ini ya, ada 2 perwira yang terancam, maka kalau Magnus pilih ini, maka ini akan dimakan. Ada ancaman ke sini, dan ada pion-pion lemah dari putih yang akan bisa dimanfaatkan, dari hitam yang akan dimanfaatkan oleh putih. Sementara susunan pion putih sangat kuat ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini Magnus menyadari hal itu dan memilih menggeser bentengnya ke E8, dilanjut oleh putih dengan dorongan pion ke G4. Gajah ditarik mundur guna memberikan perlindungan. Putih melanjutkan dengan menteri bergeser ya ke peta F3. Magnus juga menggeser menterinya ke peta C6. Putih melanjutkan dengan menteri digeser lagi ke peta D3. Dan hitam melanjutkan dengan dorongan pion mengajak pertukaran. Putih menolak karena kalau diterima struktur pion dari hitam akan bagus ya, tidak menguntungkan untuk putih. Dan memilih gajah ke F4. Selanjutnya hitam mendorong pion ke G5 mengancam gajah, dan gajah diletakkan di D6. Mungkin mau ditarik mundur ya. Dan Magnus karena di center sudah mentok, maka memindahkan serangannya ke peta sayap raja, sayap menteri maksud saya, yaitu dorongan pion ke A5. Putih mencegah dengan A4. Magnus melanjutkan dengan dorongan pion ke B5, terus menyerang, makan balik, dan putih menjaga dengan benteng ke A1. Nah, di sini Magnus berani melakukan pertukaran pion ya. 2 pionnya ini sebenarnya lemah, tapi Magnus punya rencana. Di sini Magnus tidak mau menerima pertukaran dan memilih menteri ke peta B6 mengancam gajah. Nah, disinilah kesalahan dari Levon Aronian terjadi ya. Gajah diancam, tidak ada peta yang aman kecuali 2 peta ini. Harusnya di sini, oh ini juga ada ya peta aman, tapi kalau ke sini ini akan didorong mungkin ya, dapat pion ini. Dan di sini Levon Aronian lebih memilih memindahkan gajahnya ke peta G3 dan
Temukan langkah terbaik oleh Magnus ya. 3, 2, 1. Betul. Kalau kamu berpikir bahwa langkahnya adalah E3, benteng ke E3, maka kamu sudah bisa berpikir seperti Magnus ya. Langkahnya ke sini dengan ancaman menteri juga mengancam gajah. Dan Levon Aronian menyerah setelah langkah ini karena tertinggal 1 perwira melawan Magnus Carlsen ya. Tidak ada yang bisa diharapkan lagi ya. Mungkin itu saja review pertandingan kali ini, dan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai full. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan memberikan video-video yang lebih menarik lagi tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.